Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini aku ingin membahas atau mensimulasikan mengenai investasi buat kamu yang memiliki gaji UMR. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Jadi di video ini aku akan coba kasih ke kamu simulasi kalau misalkan kamu memiliki gaji UMR, berapa sih sebetulnya hasil investasi yang bisa kamu dapatkan. Nah, di sini simulasinya aku mengasumsikan bahwa gaji UMR yang aku pakai ini adalah gaji UMR di DKI Jakarta. Di mana asumsi dana yang akan disisihkan atau akan digunakan untuk investasi itu adalah 10% dari gaji yang kamu miliki. Nah, tapi buat kamu yang mau coba mengikuti simulasi aku, kamu harus paham bahwa angka 10% ini sebetulnya bukan angka yang mutlak. Karena kamu harus bisa melihat juga berapa sebetulnya kebutuhan kamu yang harus kamu penuhi setiap bulannya. Kalau misalkan memang kebutuhan kamu itu melebihi dari angka 90%, maka dana investasi yang kamu sisihkan sebaiknya jangan sampai 10%. Kamu harus kurangin karena kamu harus tetap mengutamakan kebutuhan kamu di atas investasi. Nah, buat kamu yang pengen tahu gimana tips and trick gimana bisa menyisihkan dana investasi buat kamu yang memiliki gaji UMR, kamu bisa cek di video aku di sini ya. Aku udah sempat bahas bagaimana tips dan trik supaya kamu yang memiliki gaji UMR itu bisa berinvestasi. Di bagian berikutnya, aku akan memberikan ke kamu simulasi perhitungan investasi jika kamu memiliki gaji UMR. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Pada simulasi investasi ini, aku akan membagi menjadi 3 kategori, di mana masing-masing kategori itu berhubungan dengan risiko instrumen investasi yang akan digunakan. Setiap investasi yang dilakukan di setiap opsi ini itu aku lakukan dengan perhitungan selama durasi 20 tahun. Kemudian perhitungan keuntungannya juga dihitung dari berapa dana yang kamu miliki di tahun sebelumnya. Dimana di tahun pertama aku mengasumsikan bahwa kamu belum mendapatkan keuntungan dari investasi kamu. 3 opsi simulasi investasi yang akan aku berikan itu adalah reksadana pasar uang yang memiliki risiko paling rendah. Kemudian opsi keduanya adalah reksadana pendapatan tetap dengan risiko investasinya itu moderat, dan juga reksadana saham yang memiliki risiko investasi yang lebih tinggi. Aku akan mulai dengan opsi pertama dulu ya. Jadi opsi pertama ini adalah reksadana pasar uang dengan tingkat risiko yang paling rendah, di mana asumsinya adalah return yang bisa didapatkan dari reksadana pasar uang ini adalah sebesar 4% per tahun. Dana investasi yang akan kamu sisihkan adalah sebesar 10% dari gaji UMR di Jakarta di tahun 2020 yang berada di angka Rp4.416.186. Sehingga asumsinya adalah kamu bisa menabung per bulannya itu sebesar Rp440.000 di setiap bulannya. Nah, total tabungan kamu di tahun pertama itu adalah di angka Rp5.280.000, di mana return investasinya itu masih berada di angka 0 karena belum ada investasi asumsinya. Sehingga total dana kamu di tahun pertama adalah sebesar Rp5.280.000. Di tahun kedua, kamu bisa menabung kembali sebesar Rp5.280.000 dan kamu mendapatkan return investasi sebesar 4% per tahun. Sehingga return investasi kamu adalah 4% dikali Rp5.280.000. Sehingga kamu mendapatkan Rp211.200 dari return investasi kamu di tahun kedua. Kemudian total dana kamu menjadi Rp5.280.000 dari tahun pertama ditambah Rp5.280.000 dari tabungan kamu di tahun kedua, ditambah return investasi kamu di tahun kedua sebesar Rp211.200. Sehingga totalnya berada di angka Rp10.771.200. Kemudian kamu melakukan investasi seperti yang disimulasikan di sini, sehingga di tahun ke-20
total dana investasi kamu itu udah berada di angka 157.228.254,88 rupiah. Supaya kamu bisa lebih memahami simulasi perhitungan aku ini, di sini aku tampilkan tabel simulasi dari perhitungan investasi kamu. Kemudian kita lanjut untuk opsi kedua. Di opsi kedua ini, kamu akan menggunakan reksadana pendapatan tetap dengan asumsi return investasi kamu itu ada di angka 8% per tahun. Nah, sama seperti reksadana pasar uang di opsi pertama, di tahun pertama kamu akan menabung sebesar Rp5.280.000. Kemudian, asumsinya di tahun pertama itu kamu masih belum mendapatkan return investasi, sehingga total dana kamu di tahun pertama itu adalah Rp5.280.000. Di tahun kedua, kamu menyisihkan uang lagi sebesar Rp5.280.000. Kemudian kamu mendapatkan return investasi sebesar 8% dikali dana kamu di tahun 1 sebesar Rp5.280.000. Sehingga kamu mendapatkan return investasi sebesar Rp422.400. Sehingga total dana investasi kamu di tahun kedua adalah sebesar dana investasi kamu di tahun pertama, yaitu Rp5.280.000, ditambah dana yang kamu sisihkan di tahun kedua sebesar Rp5.280.000, ditambah dengan return investasi kamu sebesar Rp422.400. Sehingga total dana kamu berada di angka Rp10.982.400. Proses ini kemudian terus berlanjut hingga di tahun ke-10 kamu sudah bisa mendapatkan dana sebesar Rp241.623.171,49. Nah, supaya kamu lebih paham lagi simulasi perhitungan dari opsi kedua ini dengan menggunakan reksadana pendapatan tetap, aku tampilkan tabel simulasi dari investasi jika menggunakan reksadana pendapatan tetap. Kemudian, aku akan lanjut ke opsi ketiga ya. Nah, di opsi ketiga ini, kamu akan menggunakan instrumen reksadana saham dengan asumsi return-nya itu di angka 10% per tahun. Di tahun pertama sama seperti opsi 1 dan kedua, kamu bisa mengumpulkan uang sebesar Rp5.280.000. Namun, kamu belum mendapatkan return investasi di tahun pertama. Sehingga total dana kamu di tahun pertama itu adalah sebesar Rp5.280.000. Di tahun kedua, kamu bisa menyisihkan kembali sebesar Rp5.280.000. Kemudian kamu mendapatkan return investasi sebesar 10% dikali dana kamu di tahun pertama di angka Rp5.280.000. Sehingga kamu memiliki return investasi di tahun kedua itu sebesar Rp528.000. Total dana kamu di tahun kedua adalah sebesar total dana kamu di tahun pertama di angka Rp5.280.000 ditambah dana yang bisa kamu sisihkan di tahun kedua di angka Rp5.280.000. Kemudian ditambah return investasi kamu sebesar Rp528.000. Sehingga total dana kamu di tahun kedua itu adalah sebesar Rp11.088.000. Proses ini kemudian terus berlanjut hingga mencapai tahun ke-20, di mana di tahun ke-20 total dana investasi kamu itu sudah berada di angka Rp302.411.997,32. Buat memahami lebih lanjut lagi mengenai simulasi investasi di opsi ketiga ini, aku tampilkan tabel simulasi dari investasi dengan opsi ketiga ini, sehingga kamu bisa lebih paham lagi bagaimana perhitungannya. Nah, itu adalah dana investasi yang bisa kamu dapatkan jika kamu berinvestasi dengan gaji UMR, di mana asumsinya adalah kamu mengambil 10% dari gaji UMR yang ada di DKI Jakarta, dan kamu tidak melakukan penambahan dana yang kamu sisihkan untuk investasi setiap tahunnya. Nah, kalau misalkan kamu menambahkan dana investasi yang kamu ambil setiap bulannya, sehingga
dan investasi kamu juga makin membesar, maka hasil simulasinya juga akan lebih besar dibandingkan simulasi yang aku kasih di video ini. Dan kemungkinan besar, kamu juga pasti akan menambah porsi dana yang kamu sisihkan untuk berinvestasi. Sehingga return investasi kamu juga akan semakin membesar. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga simulasi ini bisa memberikan gambaran ke kamu bahwa sebetulnya berinvestasi itu nggak harus dimulai dengan uang yang banyak banget. Kamu bisa mulai dengan uang yang tidak terlalu banyak, namun kamu juga bisa mendapatkan return investasi yang cukup menjanjikan. Kalau kamu punya pertanyaan dari penjelasan aku di sini, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kamu sehingga kamu lebih paham lagi mengenai simulasi yang aku berikan, sehingga kamu nggak ragu lagi untuk mulai berinvestasi. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.